Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini yang insyaallah sudah memasuki malam ke-7 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, meskipun kota Kendari sepertinya secara merata diguyur hujan yang cukup deras, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan malam-malam kita melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan nanti insyaallah akan dirangkaikan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, dan seluruh tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang senantiasa berada di bawah naungan agama Islam. Maka kita umat dan Nabi besar Muhammad SAW sudah seharusnya cara memuliakan bulan suci Ramadan adalah sebagai suatu kemuliaan yang tidak dipilih di bulan-bulan lain. Ada 11 bulan yang lain kok Allah memilih bulan suci Ramadan. Kalau bukan karena kemuliaannya, maka tidak mungkin Allah memilih bulan suci Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan mukjizat yang kekal. Kalau kita melihat, tentunya setiap nabi itu memiliki mukjizat. Mukjizat itu gunanya adalah untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa nabi ini betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menandinginya. Kalau Nabi Musa turun di masyarakat yang sangat hobi dengan sihir, yang sangat senang dengan sihir seperti itu, maka yang bisa mengalahkan seluruh sihir-sihir yang ada pada masa itu. Al-Quran turun di masyarakat Arab yang ketika itu sangat gemar sekali dengan sastra, sangat gemar dengan syair. Kalau sudah mendengar syair bisa lupa waktu. Ibaratnya kalau sekarang kita ada hajatan, itu yang dipanggil artis. Kalau zaman itu kalau ada hajatan yang dipanggil adalah para penyair. Kemudian mereka membacakan syair-syairnya untuk memberikan rasa takjub kepada masyarakat. Maka Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat ketika itu, dan seketika masyarakat yang banyak merupakan para penyair seketika bertekuk lutut di hadapan Al-Quran karena tidak sanggup menandingi keindahan bahasanya. Baru berbicara bahasanya, belum berbicara tentang kandungan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u, kemudian menjadi qira'ah atau Quran. Qira'ah dan Quran sama-sama berarti bacaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kata Quran, bukan qira'ah. Salah satu rahasianya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata yang berakhiran an di dalam bahasa Arab itu biasanya mengandung arti kesempurnaan. Maka Quran adalah bacaan yang sempurna, bukan hanya sekedar bacaan. Rahman artinya rahmat Allah yang maha sempurna. Kehidupan akhirat disebut di dalam Al-Quran dengan hayawan, artinya kehidupan yang sempurna. Maka Quran artinya adalah bacaan yang sempurna. Di mana letak kesempurnaan Al-Quran? Kalau kita melihat, insya Allah tidak ada kitab di muka bumi ini yang mana tidak dipahami akan tetapi
dibaca terus-menerus kecuali Al-Quran. Al-Quran terus-menerus dibaca meskipun tidak dipahami. Bahkan lebih banyak orang yang membacanya justru yang tidak memahami bahasanya. Yang kedua, insya Allah tidak ada kitab di dunia ini kecuali Al-Quran yang tata cara bahasanya diatur sedemikian rupa. Tidak boleh baca di sini, tidak boleh berhenti di sini, semuanya ada aturannya. Maka lahirlah ilmu baru dalam membaca Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, maka tidak ada kitab yang sama dengan Al-Quran. Yang ketiga, tidak ada kitab di dunia ini yang turun ayat per ayatnya, surah per surahnya, ditahu di mana turunnya, kapan turunnya, di Mekah atau di Madinah, semuanya kecuali ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian tidak ada insya Allah kitab di dunia ini yang diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama sampai ratusan bahkan ribuan jilid kecuali kitab Al-Quran. Ini baru berbicara dari sisi luar Al-Quran, belum berbicara tentang isi kandungan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Maka Quran Allah mengisahkan bahwa kelak di hari kiamat Rasulullah SAW mengadukan bahwa umatnya itu meninggalkan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, kata Nabi, sesungguhnya kaumku atau umatku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan. Maka perlu kita introspeksi diri. Apakah jangan-jangan yang diadukan oleh baginda Rasul yang meninggalkan Al-Quran itu adalah kita, atau anak-anak kita, atau generasi kita? Maka kalau kita melihat realitas kehidupan zaman sekarang, di mana masyarakat semakin jauh dari Al-Quran, dari nilai-nilai Al-Quran, bahkan mungkin ada masyarakat muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran tapi rumahnya tidak diisi dengan Al-Quran. Ada Al-Quran tidak dibaca, dibaca Al-Qurannya tapi tidak ditadaburi isinya dan kandungannya, ditadaburi isi dan kandungannya tapi tidak berusaha diamalkan. Maka boleh jadi jangan-jangan yang diadukan oleh baginda Rasulullah SAW yang meninggalkan Quran itu adalah kita atau generasi kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kembali pada bahwa rumah tangga atau keluarga yang senantiasa diisi dengan Al-Quran itu akan berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran di dalam Al-Quran orang-orang yang jauh dari Al-Quran dengan firman-Nya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Maka kalau sudah kehidupan kita sempit, apalagi yang kita mau banggakan? Kadang kita diberikan kesehatan, diberikan harta, tapi kalau hati sudah sempit, maka tidak ada indahnya kehidupan di dunia ini. Itulah kerugian apabila kita meninggalkan Al-Quran. Maka faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, sesungguhnya dia akan memiliki kehidupan atau hati yang sempit. Sebaliknya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, maka setan akan menjauh darinya. Sebaliknya, rumah-rumah yang jauh dari bacaan Al-Quran, maka akan menjadi rumah atau tempat tinggalnya para setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setan sudah ikut tinggal bersama dengan kita di rumah, maka permasalahan kecil bisa jadi besar. Ketika hati sedang tentram, ketika hati sedang tenang, tiba-tiba ada saja masalah yang datang, yang muncul. Masalah dengan istri atau dengan pasangan ada terus, anak-anak susah diatur dan lain sebagainya. Boleh jadi kita perlu introspeksi diri, rumah kita kekurangan cahaya Al-Quran. Maka sekali lagi, mumpung di bulan suci Ramadan ini, kita masih di awal 10 hari pertama di bulan suci Ramadan,
maka mari kita mendekat kepada Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Kalau kita belum mampu mengamalkan dan mentadabbur, yang paling awal harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Karena mengamalkan atau mentadabburi tidak akan mampu kalau kita tidak mulai dengan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran menjanjikan kelak dia akan memberikan syafaat kepada orang yang bersahabat dengannya. Maka di bulan suci ini satu huruf Al-Quran bisa diberikan ganjaran lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon